Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi kita di sesi ini selama lebih kurang 10 pertemuan ya. Jadi ini minggu kedua, ya. Ini minggu kedua berarti kurang 8 lagi. Lebih tepatnya efektifnya 7 pertemuan lagi. Nanti di pertemuan ke-8 itu kita sudah ujian, gitu ya. Dan jadi ini adalah rundown dia atau rencana topik bahasan yang akan kita pelajari bersama sebanyak 10 pertemuan itu. Nah, ini di minggu kedua, berarti kan 10 sudah lewat dua, berarti kan tinggal 8. Itu ya. Nah, dipotong satu hari untuk ujian, berarti kan tinggal 7 kali tatap muka. Ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini, eh, saya ingin menjelaskan terkait apa saja yang akan kita pelajari selama sisa pertemuan tersebut. Nah, di kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah rundown untuk 16 kali pertemuan. Ya, rundown untuk 16 kali pertemuan atau efektifnya 14 tatap muka. Gitu ya. Namun demikian, karena kita tadi di awal sudah kita hanya ada 7 tatap muka gitu ya, berarti ini nanti akan kami atau akan saya padatkan. Jadi mungkin ada 2 atau 3 topik yang akan dibahas pada satu sesi tatap muka kita, gitu ya. Nah, eh, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang konsep layanan IT atau konsep konsep layanan IT dan kemudian konsep keamanan, kemudian bagaimana itu resiko dunia cyber dan integrasi, ya, integrasi keamanan informasi pada suatu sistem informasi. Nah, integrasi itu kita sebut sebagai Integrated Information Security Management atau sistem informasi manajemen keamanan informasi yang kalau misalnya kita lihat gitu ya, jadi ke dalam keamanan itu kita mengenal tidaknya ada integrity utuh gitu ya, atau maksudnya integrity itu gampangannya solid gitu ya, solid, tidak tidak ada cacat, kemudian non repudiation atau tidak bisa disalin atau disangkal. Kemudian kita mengenal yang namanya availability. Ya, setidaknya ada tiga, ya ada 3 faktor utama dalam keamanan informasi, ya, yang sebenarnya banyak, ya. Cuman 3 inilah yang menjadi titik bahasan utama kita. Pertama, kalau misalnya kita bisa cara integrity yang kemudian kita singgung dengan materi yang kedua, dengan karakteristik malware ini, gitu ya. Nanti kita singgung dengan teknologi autentifikasi ini. Jadi, integrity ini maksudnya ketika kita bicara suatu file yang asli, ya,
file yang asli, file yang tidak dirubah, atau file yang masih utuh, itu artinya file yang memiliki jaminan keamanan yang baik. Nah, untuk menjamin keamanan itu, kita bisa menggunakan yang namanya signatur. Ya, menggunakan signatur yang biasanya signatur itu dibuat dengan algoritma one time, gitu ya. Ada teman-teman pernah dengar istilah one time password, gitu ya. One time password itu maksudnya OTP, gitu ya, atau auto authentication time password atau apa gitu kan. Itu maksudnya ketika file itu di generate, dibuat gitu, dibangkitkan, bersamaan dengan file itu keluar yang namanya file signature. Nah, file signature ini sebagai penanda ciri khas bahwa file ini yang dibuat pada tanggal ini, jam itu, dengan aplikasi ini dan itu, yang autornya ini merupakan file yang asli, yang original. Ya. Setiap ada penambahan satu karakter, satu bit saja gitu ya, jangan jangan boro-boro satu byte. Ada penambahan satu bit saja pada file itu sudah dinyatakan sebagai file yang tidak asli. Ya. Karena apa? Ada faktor non-repudiation. Non-repudiation itu artinya tidak bisa disangkal. Yang namanya tanda tangan, gitu ya. Yang namanya tanda tangan itu tidak bisa disangkal. Walau kata itu walau kata itu dipalsukan gitu ya. Misalnya ada orang yang melihat itu, ini asli gitu kan. Nah, orang itu tidak bisa mengelak. Dia akan bisa mengelak kalau memang ada ahli di bidang analis tanda tangan, gitu ya, forensik tanda tangan. Dan tujuannya untuk mengetahui apakah tanda tangan itu adalah tanda tangan yang asli yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan availability. Jadi kalau misalnya file itu sudah tidak asli, ya berarti file itu memang harus segera dimusnahkan. Nah, yang mengakibatkan atau yang menyebabkan file itu menjadi rusak, ya, file itu menjadi rusak atau informasi itu menjadi informasi yang sudah tidak berharga lagi, penyebabnya banyak. Ya, penyebabnya banyak. Ada yang disebabkan oleh kesengajaan ataupun dari unsur ketidaksengajaan, itu ya, dari intention dan unintentional. Maksudnya intention itu berarti dengan sengaja, unintentional itu tanpa sengaja atau tidak bertujuan merusak, karena dia itu pada dasarnya hanya ingin menggunakan, kok tiba-tiba file itu rusak atau sistem itu rusak atau aplikasi itu rusak. Ya. Nah, eh, ketika kita sudah breakdown, gitu ya, sudah kita breakdown, jadi misalnya MS, jadi misalnya kita sudah apa namanya intent gitu ya, dan kemudian unintent. Nah, intent ini misalnya ban bocor, bocor ban. Intent misalnya apa namanya, dengan maksud ini misalnya dia menyadap gitu ya, sadap, karena ini memang pada dasarnya harus apa namanya, harus dilakukan pada timing yang tepat dan mekanisme yang tepat dan di jalur yang tepat gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya disadap atau dibajak gitu ya, jadi ada niatnya gitu ya. Sedangkan unintent ini dia tidak ada niatnya, misalnya banyak bocor tiba-tiba atau misalnya sistemnya tiba-tiba mati karena mati listrik gitu kan, itu semuanya pun tidak ada niat khusus untuk merusak sistem, hanya saja tiba-tiba karena ada faktor yang berasal entah itu dari internal perusahaan atau organisasi, dia tiba-tiba rusak. Sedangkan kalau misalnya disadap, gitu ya, misalnya disadap, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan, gitu ya. Dia tahu jalur, dia tahu situasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, gitu ya. Jadi eh, ini adalah contoh apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi integritas daripada sistem ataupun file. Nah, dalam suatu sistem informasi atau suatu informasi yang sifatnya elektronik, untuk melakukan hal yang sifatnya penyadapan gitu ya, hijacking gitu, kita butuh yang namanya suatu tools yang kita gunakan untuk mengeksploitasi sistem. Nah, tools ini itu disebut sebagai malware, maliciousware, gitu ya. Disebut sebagai maliciousware itu maksudnya karena file ini memang aneh, tidak seperti file pada umumnya. Misalnya dia menggunakan icon yang mencolok, kemudian kata-kata atau labelnya yang colok gitu kan. Nah inilah yang kemudian itu secara fisik ya, secara visual kelihatannya seperti itu. Kemudian dia bisa berjalan secara otomatis. Berjalan secara otomatis yang kebanyakan mereka berjalan atau bekerja di proses background. Berjalan secara otomatis di belakang layar. Dengan demikian, ada tantangan tersendiri, ada tantangan tersendiri dalam mengidentifikasi adanya malware itu. Adanya tantangan tersendiri dalam mengenali malware itu. Karena dia berjalan di background, gitu ya. Dia berjalan di background. Ketika dia berjalan di background, pengguna awam seolah-olah bekerja dengan tampilan layaknya dia gunakan sehari-hari. Tapi sebenarnya ada suatu prosedur atau ada suatu mekanisme yang sedang melakukan manipulasi data atau transmisi data. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi tantangan hingga saat ini, bagaimana kita melakukan keamanan atau melindungi sistem informasi agar informasi itu tetap valid, tetap berharga, dan tetap tersedia. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem informasi, berarti kita bicara tentang apa namanya suatu sistem yang mencatat apapun yang ada pada dirinya. Jadi suatu sistem informasi itu kan bekerja dengan cara menerima input dari pengguna sistem, kemudian dilakukan pengolahan data, baik itu dilakukan secara manual, semi manual, kemudian full otomatis, gitu ya. Segala proses itu dia bekerja, kemudian menghasilkan suatu informasi, atau lebih tepatnya menghasilkan suatu pengetahuan. Gitu ya. Nah, proses dari penciptaan data
penciptaan informasi, pengolahan data, pengolahan informasi untuk menjadi suatu pengetahuan, dalam sistem informasi itu tercatat siapa yang sedang aktif, siapa yang sedang login, siapa yang login, gitu kan. Kemudian apalagi siapa yang sedang mendaftarkan keanggotaan baru atau membuat akun baru, siapa yang sedang melakukan updating, siapa yang sedang melihat data, siapa yang sedang menghapus data, gitu kan. Nah, itu semuanya tercatat. Nah, pencatatan-pencatatan itu kita kenal sebagai triple A, 3A. A, A, A. A yang pertama adalah authentication, A yang kedua itu adalah authorization, dan A yang ketiga adalah accountability atau bisa singkatnya adalah accounting. Nah, A yang pertama, authentication. Ini adalah suatu mekanisme yang menjamin gitu ya, yang menjamin bahwa data atau informasi ataupun pengetahuan yang dicatatkan pada sistem kemudian diolah menjadi suatu pengetahuan gitu ya. Itu adalah entitas yang asli. Karena apa? Dia memiliki yang namanya tanda tangan digital. Atau misalnya dia memiliki timestamp secara khusus. Timestamp itu apa sih? Timestamp itu kan kalau misalnya kita lihat itu adalah keterangan waktu ya yang berisi tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, timestamp yang unik biasanya itu tidak hanya berisi itu tadi, keterangan kedua misalnya hari dan tanggal, tahun, jam, menit, detik, tapi biasanya timestamp yang unik itu selain itu nanti ditambahkan ID pegawai gitu ya, ID pegawai atau ID user yang kemudian dia bekerja pada departemen apa dan kemudian dia itu memiliki jabatan apa, ya kan? Kemudian dia memiliki clearance apa. Nah, jadi berarti panjang itu. Gitu ya, timestampnya panjang. Nah, timestamp yang panjang yang hasil dari rangkaian kombinasi itu tadi kita sebut sebagai signatur atau tanda tangan elektronik. Ya. Nah, itu yang autentikasinya seperti itu. Jadi sangat kecil kemungkinan, walaupun bisa, tapi itu kecil sekali kemungkinannya bahwa file itu dipalsukan. Karena kalau file yang sudah diberi tanda tangan elektronik atau file yang sudah memiliki nilai hash, ketika file itu dirubah, baik itu ditambahkan ataupun disisipkan ataupun dikurangi, file signature itu akan berubah, sudah tidak menjadi tanda tangan yang sama. Ya. One time pad, one time password. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya triple A itu adalah suatu mekanisme untuk mendukung atau untuk menyatakan atau deklarasi gitu ya, bahwa file ini adalah file yang asli. Nah, siapa yang mengeluarkan tanda tangan digital? Yang mengeluarkan tanda tangan digital itu adalah badan atau suatu lembaga atau suatu departemen ataupun suatu bidang ataupun suatu apa namanya? Suatu atasan kita yang dia itu memiliki otoritas authorization yang mengotorisasi bahwa nama karyawan dengan ID karyawan tersebut yang bekerja pada suatu section atau bidang atau departemen tersebut dengan jabatan sebagai misalnya staff atau supervisor ataupun technician ataupun manager ataupun asisten manager itu merupakan karyawan yang resmi, karyawan yang memiliki legalitas. Ini itu otorisasinya. Dia ada semacam deklarasi. Yang mendeklarasi itu adalah otorisatornya. Ya. Nah, A yang ketiga, accounting. Ya. Di akhir periode, bisa itu setiap akhir hari pekerjaan, gitu ya, di akhir pekerjaan, sistem itu akan mengenerate, akan menghasilkan atau akan menampilkan rekapan, gitu ya, akan menampilkan rekapan berapa
file yang sudah dibuat, kemudian siapa orang yang sudah sign out, itu semua dilihat. Yang sedang sign out itu nanti akan kelihatan yang sedang aktif, yang dirubah apa itu kan berdasarkan RPAC-nya, role 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 based access control RPAC. Nah, itulah yang kita sebut sebagai accounting. Jadi, ketika kita bicara authentication, itu bicara tentang suatu objek yang dilindungi, dia, sedangkan authorization, objek yang melakukan pelindungan, dan kemudian accounting itu adalah suatu mekanisme yang menyatakan, gitu ya, yang menyatakan bahwa kedua objek yang tadi saya sebutkan, yang dilindungi dan yang memberi pelindungan memiliki korelasi. Nah, itu yang tadi kita sebut sebagai uh, konsep keamanan informasi dari hulu ke hilir, dari awal pencatatan atau awal pembuatan hingga menghasilkan suatu report. Karena dalam suatu sistem informasi yang ditransmisikan melalui jaringan komputer, baik itu terbuka maupun tertutup, akan memiliki resiko. Akan memiliki resiko, di mana resiko itulah yang harus kita, satu, kita hilangkan, kita hindari, kita terima, ataupun kita pindah. Ya. Nah, itu tadi sedikit tentang gambaran konsep sistem informasi. Nah, perkuliahan kita ini nanti perkuliahan hybrid, di mana akan ada yang namanya penggunaan metode belajar secara teoritis, kemudian praktik, praktek percobaan lab. Ya, ya walaupun labnya itu bukan lab komputer, tapi menggunakan perangkat kita sendiri-sendiri, kan BYOD, bring your own device. Ya. Nah, ketika nanti kita melakukan praktikum, perangkat apa saja yang kita butuhkan? Kita butuh yang namanya VirtualBox, ya, dan Kali Linux. Nah, saya akan sedikit mendemonstrasikan. Saya akan sedikit mendemonstrasikan penggunaan Kali Linux, gitu ya, Vir, penggunaan Kali Linux dalam lingkungan VirtualBox. Nah, ini seperti ini. Jadi kita perlu lihat dulu settingannya, gitu ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini ada tab general, apa namanya, ada menu general, sistem, display, storage, audio, network, serial port, USB, save folder, dan user interface. Yang akan saya bahas general terlebih dahulu, di mana dia memiliki 4 tab. Yang kita evaluasi adalah di tab ke-1 dan tab kedua. Ya. Dipastikan bahwa untuk indikator clipboard dan drag and drop itu bidirectional, dua arah, full duplex. Jadi tidak hanya satu sisi saja. Ya. Kemudian pada sistem kita pastikan bahwa memorinya adalah 2048. Kemudian dengan boot ordernya pertama itu adalah hard disk. Nah, karena dia ini adalah VirtualBox, berarti mungkin bisa kita matikan yang optikalnya ini, kemudian pastikan pointing device ini ada USB tablet, agar kita pada saat kita menggunakan kursor itu tidak terganggu kenyamanannya. Ya, prosesor di enable, ini juga di enable. Jadi ada 3 tab, ini terkait dengan sistemnya itu. Kemudian display, ini karena dia membutuhkan mungkin agak besar, mungkin ya. Agak besar, tadi kan dia rekomendasinya 128 gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita pengen yang smooth ya bisa pakai 128 gitu ya. Atau misalnya mau dikecilkan juga nggak masalah. Yang lainnya kelihatan default, storage-nya ini tadi. Ini VirtualBox-nya atau disk-nya. VDI kan itu ekstensinya VDI. VDI itu maksudnya virtual ini.
virtual disk image, kemudian audio. Karena ini berbasis GUI, berarti kita biarkan saja audionya enable, networking, biarkan di NAT, atau nanti bisa kita gunakan bridge adapter. Untuk yang adapter 2 sampai 4 kita biarkan kosong. Untuk serial port kita biarkan saja, karena memang jarang yang menggunakan serial saat ini ya. Walaupun memang ada, cuma sangat jarang karena eh, secara umum mereka lebih nyaman dengan menggunakan USB. Nah, USB itu di VirtualBox cukup lengkap. Jadi dia menyediakan controller USB baik itu yang versi 1 hingga versi 3. Nah, ini harus ditentukan di awal karena kalau misalnya dirubah pada saat sudah jalan, itu nanti tuh kita akan dimintai restart untuk penyesuaian sistem. Artinya di sini kita bisa saja mungkin kita bekerja dengan flash disk yang tua gitu ya. Kalau kita gunakan pakai yang versi 3 itu tidak kompatibel. Bukannya malah cepat, malah jadi makin lama kan. Makanya kita turunkan terlebih dahulu. Share folder ini ya, kemudian user interface. Nah, itu jadi gambaran umumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, ini tinggal dijalankan saja. Nah, ini notifikasi bisa dihilangkan saja gitu kan. Nah, kemudian eh, dengan enter saja, nah dia booting gitu ya, terus integration tadi. Nah, untuk username-nya kita kasih nama kali, memang itu defaultnya ya, kali huruf kecil, kemudian passwordnya juga kali huruf kecil. Dan enter masuk dan kita akan ditampilkan suguhan tampilan seperti ini. Ya, ada gambar naganya, gitu ya, naga berwarna hitam dengan aksen berwarna biru. Nah, ini ada maknanya. Kali ini tuh dulu pendahulunya namanya backtrack. Ya, backtrack. Nah, karena backtrack itu sudah tidak di support, atau dalam hal ini mungkin eh, perusahaan pengembangnya itu sudah diakuisisi kepemilikannya oleh vendor yang baru, gitu ya. Backtrack itu kemudian berganti nama menjadi Kali Linux. Nah, ini kalau ini sudah seperti ini ya berarti sudah jadi. Nah, di dalam aplikasi, dalam sistem operasi Kali Linux itu sudah disediakan ya semacam menu lah gitu ya. Semacam menu yang menunjukkan peruntukan penggunaan alat itu. Namun demikian, Kali Linux ini sifatnya walaupun dia kelihatannya adalah GUI gitu ya, Graphical User Interface, dia pada dasarnya dominan command line interface. Jadi memang nanti kita banyak menggunakan command line. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya nanti praktek, ya mau nggak mau memang harus belajar menggunakan command line. Ya, nah eh, itu tadi sedikit dari saya. Ya, tugas untuk teman-teman di sini, ya tugas untuk teman-teman di sini adalah menyiapkan perangkat ini, gitu ya, menyiapkan perangkat ini, maksudnya VirtualBox, dia menyiapkan VirtualBox yang isinya Kali Linux, yang nanti kalian setup sendiri, ya, kalian setup untuk nanti kita gunakan praktek pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu berarti nanti pada tanggal 19 Maret, gitu ya, 19 Maret nanti akan kita gunakan. Jadi masih ada waktu 1 minggu, teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, itu saja untuk masalah apa namanya eh, apa yang nanti yang akan kita gunakan alat-alatnya itu ya kita bahas pada pertemuan ketiga pada tanggal 19 Maret 2023. Nah, ini jadi untuk mematikan sistem ini kita tidak bisa langsung serta-merta ditutup begini gitu ya. Ini ibarat kayak kita matiin
komputer langsung dicabut dari powernya gitu. Kita, ya jadi nggak masalah, cuman untuk mencari amannya ya kita harus apa namanya menggunakan eh, metode atau prosedur yang benar dengan menu yang disediakan oleh Kali Linux-nya. Di pojok kanan ini ada icon seperti ini, logout. Nah, logout itu nanti akan menampilkan berbagai pilihan menu. Ada logout, restart, suspend, hibernate, hybrid sleep, user, kemudian shutdown. Kalau kita pengen save session, jadi biar misalnya kita udah membuka beberapa aplikasi gitu ya, membuka beberapa file, daripada kita nanti buka harus bukan satu-satu lagi, kita bisa menyimpan session itu. Jadi nanti pada saat komputer itu di VirtualBox ini dibuka, filenya sudah langsung tersedia. Saya kira cukup dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.